sesama orang Islam, dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada sesama muslim. Maka saya itu kalau ada orang datang ke pondok, sowan, matur, Gus, saya didolimi oleh orang. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena lebih baik kamu dizolimi daripada kamu mendolimi. Tanggal 3 April saya diminta untuk menjadi imam sholat dan tausiah di hadapan forum ketua umum partai politik dan Bapak Presiden Joko Widodo di Jakarta. Mungkin saya kader NU yang paling sering diundang oleh Presiden. Tanggal 3 April saya diminta untuk jadi imam dan tausiah. Maka tanggal 3 April tepat jam 12 siang Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena yang mengambil alih pimpinan adalah saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang. Saya bilang, Bapak Presiden dan para ketua umum parpol, sawu sufufakum fis sholah, rapatkan dan luruskan sofnya di dalam sholat. Presiden jawab, sami'na wa ata'na. Manut sama saya, Pak. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Rampung sholat, saya tengok ke belakang, saya bilang, cie, mano cie, saya bilang. Waktu itu saya bilang apa? Kenapa toh Pak Jokowi itu kok seolah-olah walaupun disakiti, tapi apa yang diinginkan kok kita lihat dikabulkan oleh Allah. Ternyata jawabannya sederhana, karena posisi Pak Presiden itu sering didolimi. Padahal dikatakan dakwatul madlum mustajabun, doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya hati-hati. Kok ada suami mendolimi istrinya, harusnya ibu itu bersyukur. Itu berarti dalam rangka suami menjadikan doa Anda mustajabah. Jadi semakin laki-laki zalim, perempuan semakin bersyukur. Karena berarti doanya semakin mustajabah. Tapi coba sekarang dilihat, yang banyak zalim itu kira-kira suami apa istri? Bu, yang banyak zalim suami apa istri? Coba kalau kita lihat prosentasenya, kira-kira lebih banyak mana suami yang takut istri atau suami yang ditakuti sama istri? Prosentasenya ternyata lebih banyak suami takut istri, termasuk Pak Polisi. Pak Jokowi itu pernah, Pak, instruksi kepada Rapimnas TNI Polri, mohon kepada TNI Polri untuk mengawasi WA grup para istri supaya tidak mengundang ustadz yang radikal dan intoleransi. Saya ketemu sama Pak Presiden. Pak Presiden, perintahnya bagus, suami ngawasi HP istri supaya tidak terpapar paham radikalisme. Persoalannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak berani, Bu. Yang ada istri ngawasi HP suami. Oh, pemenang yang wedok camat, mesti itu. Ya sekedar tahu saja, Bu Camat, perempuan tuh karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Itu karakter, Pak. Lak dilarani ratau lali, lak ngelarani ratau kelingan. Wah, Bu Camat langsung jawab, tidak semua wanita. Ya. Coba Anda bayangkan, karo kiai we ngeyel, apa meneh karo bojone. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Jokowi itu doanya mustajabah. Coba, saya itu orang fair, Pak. Kalau Pak Jokowi saya juga saya kritik biasa. Kalau ada kebijakan yang tidak sesuai. Tapi kalau benar ya saya dukung.
Bagaimana kemudian dulu dunia itu menyaksikan Indonesia nggak bisa bebas dari COVID-19. Tapi coba Anda lihat faktanya. Muncul COVID, semua negara bingung. Bahkan diancam dengan resesi global. Tapi kemudian presiden turun tangan. Semua dunia minta supaya Indonesia di lockdown total. Semua orang di dalam rumah, gak usah keluar supaya COVID cepat selesai. Pak Jokowi ngeyel, gak ada lockdown total, cuman dengan istilah-istilah tertentu. Tahu ekonomi rakyat berantakan. Bahkan saya dengar di Ponorogo ketika COVID, para istri di Ponorogo sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang, hari Jumat jual kalung. Pemerintah dengan kebijakannya membuat BLT, betul Bu Camat? Bantuan langsung tunai, bantuan langsung telas. Apakah problem selesai? Ternyata tidak. Niat pemerintah bagus supaya orang miskin dapat bantuan tunai, tapi ternyata banyak kasus termasuk di Ponorogo akadnya jelas, bantuan langsung tunai untuk orang miskin, tapi lucunya disambit yang punya mobil juga ngaku miskin. Siapa yang paling pusing? Kepala desa, lurah. Banyak orang yang punya gelang emas ngaku miskin, punya cincin emas ngaku miskin. Lurah mumet dasi didum ning sopo. Akhirnya begitu dibagi, orangnya nggak kebagian, mulai nuduh lurah macam-macam. Lurahnya nggak adil, BLT malah didum-dum ke dulure dewe. Ada tuduhan seperti itu? Ingat, tuduhan itu benar. Ada Pak Lurah di sini. Oh, ini Pak Lurah tuh. Halo bro. Iya, rasa cilik hati Pak Lurah. Biasa cangkeme warga itu begitu Pak Lurah. Tatak Pak Lurah ya. Pertanyaannya, kemarin Pak Lurah demo di Jakarta apa enggak? Ikut enggak? Bagus. Lurah demo ke Jakarta. Saya itu kadang-kadang heran sama Pak Lurah. Katanya enggak susah jadi lurah, gajinya kecil. Kok demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Kan pekok itu loh. Katanya jadi lurah susah, gajinya dikit. Kenapa minta perpanjangan masa jabatan? 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Supaya warga tidak sering terjadi konflik horizontal sesama warga. Saya lihat apa benar ini alasannya. Ternyata alasannya bukan itu Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik gitu. Makanya Pak Lurah nggak demo, insya Allah selamat Pak Lurah. Maka saya meyakini Pak Lurah Desa Campurrejo ini orang baik. Saya berwasiat Pak Lurah kepada Bapak Ibu, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, BLT muncul, sudah masih banyak orang protes sama presiden. Bagaimana cara menyelesaikan COVID? Maka diadakanlah vaksin. Masih ingat ya Bu Camat ya, vaksin. Tuduhannya apa? Semacam-macam. Vaksin diragukan sertifikasi halalnya. Kita nggak mau divaksin, pokoknya cari kesalahan pemerintah. Maka bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia memunculkan sertifikasi vaksin. Sertifikasi halal muncul, masih protes. Tolong presiden ngasih contoh suntik vaksin pertama kali. Ingat Pak Lurah? Saya ingat betul itu. Pak Jokowi mau suntik. Curiga kalau Pak Jokowi nanti disuntik bukan vaksin yang seperti untuk rakyat, minta live TV. Akhirnya Pak Jokowi mau suntik vaksin live TV. Begitu live TV masih muncul kecurigaan. Apa? Jangan-jangan vaksin yang digunakan vaksin yang lain. Saya bilang begini, ya kalau doanya Pak Jokowi itu mustajabah ya lumrah ya, karena beliau sering didolimi.
Soal keturunan, katanya Pak Jokowi keturunan PKI Cina.